Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan macam-macam virus corona serta efek-efek yang ditimbulkan virus corona tersebut. Yang pertama, tanpa efek. Nah, di sini virus corona tanpa efek, hasilnya seperti ini. Yang kemudian adalah efek kontur atau mempunyai garis tepi. Virus corona jika mempergunakan efek kontur jadinya seperti ini. Nah, dia bergaris tepi. Yang berikutnya adalah efek distort. Efek distort itu semacam efek yang seperti terbawa angin, seperti ditiup, itu efek distort. Distort itu hasilnya seperti ini, efek distort. Kemudian yang berikutnya adalah jika mempergunakan efek shadow. Shadow adalah bayangan. Nah, macam-macam shadow bisa bermacam-macam. Nah, di sini efek shadownya itu berbayangan di belakang dengan posisi horizontal. Nah, yang berikutnya adalah efek blend. Efek blend itu efek yang kayak memutar ke belakang, hasilnya seperti ini dengan efek blend. Itu virus corona dengan efek blend seperti ini. Yang setelah efek blend di sini ada lagi efek envelope. Nah, berarti kita bisa membuat virus corona tersebut menjadi dengan berefek envelope. Kita bisa membuat menarik atau mendorong dan sebagainya. Selain itu masih ada beberapa efek lain. Nah, di sini ada efek extrude. Nah, extrude itu semacam kayak timbul baik ke depan maupun ke belakang. Inilah jika mempergunakan efek extrude. Nah, efek lainnya dari virus corona adalah efek block shadow, yaitu bayangan hitam. Di sini ada semacam bayangan hitam yang seolah-olah kayak center. Nah, di sini dengan mempergunakan block shadow. Efek yang terakhir yaitu membuat transparan. Nah, di sini virus coronanya akan menjadi transparan mengikuti warna latar belakangnya. Itulah macam-macam dengan berbagai macam efeknya. Untuk berikutnya bisa kami akan bagikan bagaimana cara membuat efek-efek objek atau teks dengan mempergunakan Corel Draw. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe agar bisa melihat video-video tutorial dari. Mari kita lanjutkan tutorial pembuatan macam-macam efek teks dengan mempergunakan Corel Draw. Mari kita lanjutkan kembali. Akan saya jelaskan satu persatu. Di sini yang pertama, membuat teks dengan efek drop shadow. Drop shadow itu bayangan. Nah, berarti untuk membuat teks menjadi berbayangan kita tekan drop shadow. Klik drop shadow. Di dalam drop shadow bayangan sebetulnya di sini bisa di flat top, flat top seperti ini, atau juga bisa flat bottom, jadi sama tapi berada di bawah, ataupun flat bottom left dan sebagainya. Di sini ada banyak. Nah, di samping flat berarti flat apa adanya, kotak gitu. Nah, di sini ada juga perspektif. Nah, perspektif berarti hasilnya seperti ini. Panjang pendeknya bisa diukur seperti ini. Begitu juga kiri kanannya bisa dioperasikan seperti ini. Di samping dengan di menu tersebut juga bisa secara langsung. Nah, di sini saya untuk menghilangkan efek dari drop shadow bisa klik di sini clear drop shadow. Begitu juga untuk yang lain-lainnya diaktifkan dulu terus baru clear. Nah, di samping secara langsung seperti tadi dengan mempergunakan menu drop shadow juga bisa kita tarik sendiri. Maksudnya dari sudut tertentu kita tarik, semacam ini. Ya, di dalam drop shadow di sini ada menu-menunya. Nah, warna dari shadow atau bayangannya juga bisa dirubah dengan pewarnaan ini. Nah, misalnya di sini kita klik terus warnanya mau berubah jadi kuning, maka di sini shadownya akan menjadi kuning. Jika jadi merah ataupun warna yang lain. Itu mengenai pewarnaan. Nah, saya rubah menjadi biru saja. Oke. Di samping di sini juga di sini ada drop shadow opacity, jadi kepadatannya.
Nah, semakin kecil di sini semakin transparan. Nah, kalau semakin naik, nah di sini warnanya akan semakin kuat. Jadi tergantung kebutuhan kita memberi warnanya. Ini saya hitamkan kembali biar lebih tampak seperti bayangan. Di samping kepadatannya di sini juga ada yaitu shadow withering, jadi garis tepinya. Semakin angkanya semakin banyak, itu garis tepinya semakin kabur. Nah, kalau semakin sedikit bisa-bisa semakin nyata. Nah, agar tidak terlalu nyata kita kasih tarik ke tengah, dan ini juga selera masing-masing. Bayangan bisa di dalam maupun di luar. Nah, kalau ini bayangannya inside berarti di dalam, middle berarti di tengah, outside berarti bayangannya di luar, berarti lebih luas lagi. Nah, di sini ada average, rata-rata, berarti mengatur jarak lebarnya bayangan. Gaussian blur itu yang seperti pada umumnya, inside di dalam. Nah, cara membuat dengan cara drop shadow. Untuk yang berikutnya kita clear dulu drop shadow, yaitu dengan efek kontur. Nah, kontur adalah garis tepi, ya, garis tepi atau list. Efek kontur itu untuk membuat garis tepi atau list. Di sini caranya sama, yaitu kita pilih kontur. Nah, terus kita pilih dari teks terluar, kita tarik keluar kalau memang garisnya mau berada di luar. Nah, ya. Kalau mau berada di dalam, garis berarti menjorok ke dalam, kita tariknya ke dalam seperti itu. Nah, saya ulangi, ini ditariknya keluar saja. Nah, seperti ini. Di dalam kontur di sini kontur inside dan outside sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang jumlah kontur atau jumlah lapisan. Nah, di sini yang sekarang dicoba adalah satu lapis. Bisa dibikin lebih dari satu lapis, misalnya 3 lapis. Nah, seperti ini sekarang 3 lapis. Nah, sekarang di sebelahnya adalah ketebalan masing-masing lapisan. Di sini kebetulan pakai 0,18 cm, berarti 18 mm, 1,8 mm. Nah, itu. Saya kembali untuk lebih jelasnya, saya kembalikan ke satu lagi untuk lebih jelas ke pewarnaan. Nah, di sini di kontur ini untuk pewarnaan di sini ada fill color, itu warna untuk isinya. Nah, yang tadinya adalah putih bisa dirubah menjadi merah atau bisa menjadi hitam dengan memilih warna di sini. Itulah dengan kontur. Nah, untuk menghilangkan kontur kita klik clear kontur di sebelah sudut kanan atas. Nah, setelah kontur di sini adalah efek distort. Nah, distort semacam kayak tertib. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan distort ini. Di dalam distort defaultnya adalah wajar seperti ini. Di sini ada 3 pilihan distort atau dengan memilih di sini full corner dari pojok full. Nah, hasilnya seperti itu. Saya undo. Nah, terus pas corner seperti itu. Twitter dia melingkar. Nah, sebentar belum diaktifkan. Nah, untuk teks dia tidak efektif. Stem, stem seperti ini. Zipper. Nah, saya aktifkan dulu zipper seperti itu. Nah, itu macam-macam dari distort. Nah, di distort ini di samping memilih menu yang berada di sebelah kiri, juga ada menu di sebelah kanan yang sebetulnya sama, yaitu push distort, ya, semacam kedorong, dan berikutnya adalah zip, memutar, distort, dan yang berikutnya adalah Twitter. Nah,
distors ini mungkin akan lebih terlihat jika sebuah bentuk benda, misalnya sebuah area kotak yang saya kasih warna merah seperti ini akan lebih tampak jika kita mempergunakan distors itu. Misalnya kita mempergunakan twister distors. Nah, di twister distors kita tinggal memutar, dia memutar. Nah, inilah seperti ini dengan distors. Kalau huruf nanti afaknya jadi tidak terbaca, bisa cuma sedikit sekali agar tetap bisa terbaca, itulah dengan distors. Nah, akan saya coba ini dengan distors tapi sedikit saja agar masih bisa terbaca. Kita distors ke, maaf ini saya undo, saya pilih dulu yang ini, yang push and pull distors, jadi dorong dan tarik. Nah, dorong, nah, seperti itu virus corona. Nah, itu dengan distors. Untuk clear distors kita bisa melakukan declare distors di sini. Setelah distors, nah di sini kemudian blend. Nah, untuk membuat blend itu semacam memutar dua ke dalam benda yang lain. Untuk contoh saya membuat sebuah area dulu, kotak, dan yang satunya adalah lingkaran. Misalnya lingkaran yang berwarna kotak yang berwarna merah akan di blend, akan digabung dengan lingkaran yang berwarna biru. Nah, klik warna merahnya, kemudian klik blend. Nah, ini akan di blending, di blender, dicampur. Nah, seperti ini. Warna yang di depan otomatis dia akan di depan pada saat di blend. Nah, sementara jika untuk ke belakang kita tekan pick down. Nah, ini sekarang dia yang di depannya yang ini, yang warna merah. Nah, kalau yang di depannya warna lingkarannya pick up, itulah blend, berarti menggabungkan. Nah, ini seperti itu blend. Nah, begitu juga bisa untuk teks. Nah, teksnya bisa dengan besaran yang sama seperti ini, juga bisa dengan besaran yang berbeda. Nah, seperti ini, misalnya ini saya blend dulu. Nah, sebentar agar lebih kelihatan warnanya dibikin beda, merah sama hijau. Nah, kita bikin blend, hasilnya seperti ini. Nah, sorry, ini karena yang ini berada di depannya, saya undo saja ini agar berada di belakangnya. Berarti di sini order behind ini. Nah, saya ulangi lagi, itulah kalau terbalik posisinya juga kelihatan janggal. Ini di blend dengan ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita tarik agar lebih jelas. Nah, ini jika seperti ini. Blend ini juga bisa kita rubah warnanya di sini. Untuk merubah warna blend ya, di pada posisi, nah ini di sini clock with blend. Nah, bisa dirubah warnanya. Begitu juga ini kebalikan jarum jam atau searah jarum jam, itu dengan blend. Nah, warna depannya juga bisa dirubah menjadi hitam misalnya, otomatis warna blendnya menyesuaikan. Begitu juga bisa dikasih garis tepi. Nah, warnanya menyesuaikan. Itulah membuat teks dengan blend. Ini akan sangat cantik, bisa dioperasikan dalam bentuk-bentuk selebaran, baliho dan sebagainya. Nah, setelah blend di sini kemudian adalah efek envelope. Nah, envelope, jadi kita bisa menarik ataupun mendorong sebuah teks ataupun area dengan envelope. Menghapus blend di sini, menghapus keaktifan blend, saya clear blend di sini. Nah, saya hapus satu, saya ganti warna merah. Envelope, saya kasih dua contoh, yang satu kotak berupa kotak, yang satu berupa teks. Envelope ini
itu berfungsi untuk membentuk sesuatu sesukanya, custom. Nah, di dalam envelope, nah envelope ini, nah misalnya ini yang mau dibikin envelope, kasih warna kuning. Ini kita bisa menarik sesukanya. Nah, seperti itu. Begitu juga teks kalau dibikin envelope, kita bisa membentuknya menjadi sesuai keinginan kita, misalnya ke sana, kemari, ke sana dan kemari. Nah, itu seperti itu. Jadi teks bisa ditulis dengan sesuka kita dengan envelope ini. Nah, di dalam envelope, nah ini menu-menu dari envelope. Nah, envelope sebetulnya sebuah gambar penarikan bebas, kita tinggal menarik kemana saja dan itu sesuka dari pemakainya. Itu bisa dipakai untuk pembuatan selebaran, baliho ataupun yang lainnya, ataupun menulis cantik yang lainnya. Itulah envelope. Nah, kemudian di sini saya clear envelope. Extrude. Nah, extrude itu membuat semacam kayak 3 dimensi. Nah, untuk membuat extrude di sini juga sangat mudah. Kita klik saja extrude. Nah, setelah kita klik extrude, kita di sini bisa dengan menariknya langsung mau di extrude kemana atau mau ditimbulkan kemana, ya, ke belakang atau ke kiri atau ke kanan atau bahkan mungkin ke depan seperti ini. Nah, ke depan. Oke, nah, kita ganti warnanya menjadi kuning, hijau, nah, merah. Nah, di sini warnanya masih sama antara extrude dengan teks aslinya. Untuk merubah warna dari extrude di sini di menu ini kita klik extrude color. Nah, extrude color di sini. Extrude colornya bisa kita rubah di sini. Kita klik warnanya yang berbeda, misalnya kuning, nah, atau hitam seperti itu. Nah, warnanya bisa dirubah. Di dalam extrude di sini kita juga bisa, saya clear dulu extrude-nya. Di dalam extrude kita juga bisa memakai menu yang sudah disediakan. Di sini ada extrude top left, nah, semacam itu. Nah, di sini ada extrude top, nah, semacam itu. Juga ada lagi extrude right. Nah, ada lagi extrude bottom. Nah, itulah extrude. Di samping dengan menariknya langsung, kita juga bisa dengan mempergunakan menu yang sudah disediakan oleh Corel Draw itu sendiri dengan memilih menunya. Itulah variasi efek teks dengan extrude. Nah, kemudian yang hampir menyerupai extrude adalah efek block shadow. Nah, saya clear dulu efeknya. Di sini kita mencoba mempergunakan efek block shadow. Nah, kita klik dulu, kita pilih block shadow. Block shadow adalah bayangan hitam. Kita bisa dengan cara menariknya seperti ini langsung ke atas black shadow-nya. Nah, seperti itulah. Sekarang black shadow sudah jadi. Nah, untuk mengganti warna block shadow-nya, kita bisa double klik pada fill color-nya, kita ganti merah ataupun kita ganti, nah, di sini dengan mendouble klik fill color yang berada di area block shadow itu, kita ganti menjadi biru misalnya. Ini dengan block shadow. Nah, saya ganti lagi aja menjadi hitam biar kelihatan sangar. Nah, seperti ini. Oke, hitam. Itulah block shadow. Begitu juga kemiringannya juga bisa diatur seperti itu kemiringannya. Itulah block mempergunakan block shadow. Jadi variasinya tinggal kreatif masing-masing. Di dalam block shadow di sini juga ada efek-efek yang bisa dipakai. Nah, kita clear block shadow-nya.
Di sini yang tidak termasuk efek, yaitu di luar efek. Di sini ada transparan. Suatu saat kita membutuhkan efek transparan dari sebuah objek. Nah, misalnya lingkaran ini saya kasih warna dulu yang berbeda, misalnya biru. Nah, teks ini kita berada di atasnya. Teks ini kita tarik atau taruh di atasnya, berarti in front of ini sekarang berada di atasnya. Untuk membuat teks menjadi transparan, kita pilih transparansi tool di sini. Nah, kita transparansi tool, kita mulai dari mana transparansi itu, kita tarik ke sini. Nah, berarti ini adalah transparansinya, sedangkan ini garis memulai transparansi sebatas garis itu. Nah, transparansi ini bisa diperkuat. Nah, juga semakin transparan. Nah, di samping itu dengan mengklik tengahnya kita bisa mengatur transparansinya, semakin kuat semakin transparan. Itulah macam-macam efek yang bisa digunakan baik untuk efek teks maupun efek objek dengan mempergunakan Corel Draw. Untuk video-video lainnya bisa Anda lihat di channel Komputer Mendoan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.